Halo semuanya, kembali lagi dengan gue Pandu di channel kayaknya gue kepikiran untuk merubah nama channel gue jadi nama asli gue, karena udah saatnya gak sih orang-orang sekitar gue tahu kalau gue punya anxiety disorder. Tapi itu nggak penting. Gue di video ini pengen ceritain kondisi anxiety disorder gue di tengah pandemi. Pandemi COVID-19 ini bener-bener merubah hidup gue atau kondisi mental gue menjadi lebih ambruk. Kalau misalnya lu sempat nonton video gue tahun 2019, itu gue sempat lepas obat. Bahkan gue clean, udah nggak pernah minum obat lagi. Tapi di tahun 2020, gue harus minum obat lagi. Gue nggak masalah sama itu. Yang jadi masalah adalah yang tadinya gue seminggu cuman ngerasain mungkin seminggu 3 kali anxiety. Tapi ini jadi berhari-hari. Gue jadi psikosomatis, gue jadi sering sesak nafas, bahkan gue punya satu oximeter yang gue taruh di laci samping kasur. Setiap gue sesak nafas itu gue selalu ngecek oximeter. Jadi bukan bergantung sama obat, tapi bergantung sama oximeter, cuy. Sampai detik ini pun gue setiap hari pasti anxiety. Apalagi kalau misalnya banyak berita-berita yang wah gila dah, gue makin gila, gue makin kacau. Mungkin nasib gue pada tahun 2020 itu masih bagus ya. Gue sekeluarga belum pernah ngerasain COVID. Di sekitaran gue belum ada yang ngerasain sampai kehilangan seseorang dan ngalamin berduka gitu. Belum pernah. Tapi di tahun 2021 itu makin parah. Mungkin anxiety disorder gue tuh rasanya kayak awal pertama kali gue didiagnosa, yang mana itu tahun 2016. Rasanya benar-benar sama. Cuman lu nggak bisa ke UGD. Lu cuman bisa bergantung sama obat doang. Ke psikiater pun gue rasa gue lebih nyaman langsung ketemu daripada online. Gue nggak pernah lagi bikin konten di YouTube. Gue nggak pernah lagi bikin konten di Instagram. Karena gue lebih mentingin mental gue dulu. Mental gue hancur banget. Yang tadinya di tahun 2020 gue belum pernah merasakan berduka. Tetangga gue belum ada yang sampai meninggal gitu. Gue belum pernah ngeliat. Tapi di tahun 2021 itu mulai berdatangan. Gue inget banget waktu itu gue lagi jalan sore sama anjing gue buat cari ketenangan. Kan kalau sore tuh kayaknya fun gitu bawanya. Ternyata setelah gue ngelewatin satu rumah, ada satu karangan bunga turut berduka cita. Di situ gue langsung tremor, jalan sendirian, sesak nafas, dan gue pengen cepet-cepet lari ke rumah. Lo tahu kan, anxiety gue, rasa ketakutannya itu dari mana? Dari kematian. Makanya kenapa gue punya psikosomatis. Gue takut punya serangan jantung, gue takut meninggal di tengah jalan. Dan saat gue lagi jalan, tiba-tiba banyak banget karangan bunga di setiap rumah. Disitulah gue ngeliat kayak kematian ini tuh mulai nampar muka gue nih. Gue tuh mulai dikasih tahu bahwa kematian ini gak bisa gue hindarin. Ini pasti akan selalu ada di dekat gue, walaupun waktu itu bukan keluarga gue ya, bukan orang-orang sekitar gue, tapi rasanya bener-bener nyesek banget, walaupun itu cuma tetangga. Tetangganya pun gue juga gak kenal. Bisa dibilang gue jadi beberapa kali sih ke psikiater lagi, karena ya anxiety-nya makin parah. Sampai akhirnya di bulan ini, di bulan September, gue udah terima kasih banget sama Tuhan. Makasih ya Tuhan, kita sekeluarga diselamatkan dari COVID. Tapi ternyata enggak. Gue yang tadinya sangat menghindari untuk pergi naik pesawat, gue diharuskan pergi menggunakan pesawat untuk mengikuti acara ngaben kremasi. Kalau itu bukan keluarga gue nggak mungkin datang. Tapi ini semua buat kakek nenek gue. Yes, kakek nenek gue meninggal karena COVID-19. Dan gue belum sempat ngunjungin mereka. Tuhan nampar lagi kematian ini ke muka gue, dan gue harus menghadapi bahwa ternyata kematian itu emang ada di sekitar gue. Bahkan kakek nenek gue yang paling gue sayang gitu. Dan gue nggak bisa ngeliat muka dia lagi, karena semua kremasi harus sesuai protokol kesehatan. Mungkin baru saat ini gue bisa ngomong sih, karena ternyata dengan gue menyingkirkan semua cerita itu malah berputar di otak gue, dan gue jadi makin parah anxiety-nya. Ya mungkin ini salah satu cara gue untuk meluapkan emosi gue, meluapkan
kekecewaan gue terhadap COVID-19 ini kepada kalian. Yang gue harap ini bisa jadi penyemangat juga buat kalian. Gue jadi menemukan 2 pelajaran ketika kakek nenek gue meninggal karena pandemi. Pertama, gue jadi realistis. Gue jadi ngerasa semua itu pasti bakal terjadi. Kayak kematian, kelahiran, atau sakit. Itu udah pasti terjadi. Awal-awal gue mempelajari itu, gue anxiety attack mulu tiap malam. Tapi kesini-sini gue mikir gitu, kematian itu yang gak bisa dihindarin, gak bisa kita lari. Justru yang harus kita rubah adalah cara hidup kita supaya lebih sehat. Entah itu olahraga, atau mungkin makan makanan yang sehat. Dan yang paling penting adalah ngumpul sama orang terdekat yang lu sayang. Karena kita bener-bener udah gak tahu nih, antara mereka yang pergi atau kita yang pergi. Jadi sebisa mungkin quality time dulu. Nggak harus ketemu, tapi lu bisa juga video call. Jangan sampai lu nyesel saat mereka udah nggak bisa ketemu kita lagi. Pelajaran kedua yang gue dapetin adalah, gue percaya kalau misalnya gue bisa hidup berdampingan dengan anxiety disorder. Bahkan kalau seumur hidup pun juga hayo, gue percaya. Gue inget banget tahun 2016 itu gue seambruk apa. Gue bahkan kepikiran untuk mengakhiri hidup. Tapi buktinya gue bisa sampai lepas obat. Itu yang bikin gue terheran-heran dan gue jadi percaya gitu. Sekarang buktinya sampai detik ini gue masih hidup. Padahal anxiety disordernya lebih parah saat pandemi daripada 2016. Mungkin karena gue udah ngelewatin itu semua ya. Jadi untuk masalah yang lebih besarnya lagi, lu akan ngerasa itu sebagai challenge. Gue jadi inget sama omongan nyokap dan skater gue juga. Kalau lu mau naik kelas, lu harus ngerasain rasa sakit hari ini. Supaya di keesokan harinya, lu udah ngerasa masalah ini tuh udah biasa aja gitu. Ah, cetek lah. Ini pasti bisa gue lewatin. Itu yang selalu gue tanam sih. Mungkin itu akan terjadi juga sama kalian. Hari ini ngerasa masalahnya besar banget. Mungkin beberapa tahun lagi, itu bakal jadi masalah yang gampang banget. Karena semakin hari, lo akan semakin dewasa. Lo akan semakin naik level. Tinggal lo apresiasi aja, dan lo bersiap untuk keesokan harinya, karena nanti bakal ada masalah yang lebih besar lagi. Lo harus siap untuk menghadapi itu. Lo mau kan ikut gue untuk selesain semua masalah hidup ini sampai kita selesai? Karena gue yakin, gue aja bisa, pasti lo juga bisa dong. Oke, segitu aja video dari gue. Semoga videonya bermanfaat. Dan semoga gue setelah bisa bikin video kayak gini lagi, kondisi mental gue membaik, dan gue bisa bikin video yang lain ya deh. Oke, sampai jumpa di channel, kayaknya gue bakal ngasih nama Suri Pandu. Sampai jumpa di channel Suri Pandu. Bye-bye!